Halo guys, welcome back to channel FPL Bogor. Kali ini kita akan membahas game week 4, terutama tentang pemilihan kapten. Apakah salah menjadi kapten dari hampir seluruh manajer FPL lagi? Yuk kita merapat, kita akan diskusikan. Sebelum beranjak ke pemilihan kapten salah, apakah salah masih banyak yang keep walaupun statistiknya salah agak menurun untuk tahun ini? Ada pertanyaan dari YouTube, di komen YouTube, pertanyaan dari Mas Denis tentang aset defender Liverpool apakah masih layak di keep. Baik, memang untuk statistik Liverpool sendiri, terutama dalam big chance conceded-nya, dia menempati ranking 2 terbawah dengan 9 big chance conceded. Jadi kalau di rata-rata tiap pertandingan dia bisa kebobolan 3 big chance, dari big chance conceded bisa kebobolan 3 gol. Namun untuk statistik dari Trent Arnold sendiri, dia masih terbaik ya. Untuk open play crossnya dia nomor 1, setiap satu pertandingan dia crossing 7. Kemudian untuk XGI nya dia nomor 2 di bawah Perisic dengan 0,46, dan chance creative-nya juga nomor 2 dari seluruh backs defender yang ada ya. Jadi saya rasa walaupun potensi clean sheet-nya hilang, namun statistik Arnold ini sangat sayang untuk tidak kita ambil ya. Namun kalau teman-teman masih memiliki Robo, mungkin Robo bisa di downgrade, karena selain dia statistiknya dia turun, dia juga ada masalah dengan rotasi, karena kemarin Klopp sempat bilang bahwa Tsimikas bisa bermain juga. Jadi apalagi dalam 3 hari ke depan juga ada jadwal, jadi ada kemungkinan rotasi Robo, entah Robo rotasi di lawan Bournemouth ini atau rotasi pada saat match di tengah minggu ini ya. Pertanyaan kedua dari Mas Gale tentang aset midfield dan forward Brighton Albion, siapa yang worst, Gross, Trossard atau Welbeck? Jadi saya langsung jawab aja terkait dengan Welbeck. Dia statistik dia kalah jauh dengan yang sekarang Mitrovic dan Toni di rank harga dia ya. Jadi saya rasa saya akan skip Welbeck ya, karena kita punya forward Jesus, terus Toni dan Mitrovic itu udah terbagus ya, tempat tertinggi. Kalau Welbeck saya skip. Nah untuk Gross dan Trossard, mungkin musim lalu memang Trossard sudah lebih unggul karena posisinya lebih maju ya. Namun sekarang kalau dilihat dari statistik ini, dari shot per game memang Trossard sedikit unggul ya, dengan 3 shot, kemudian Gross baru 1,3 per game. Namun untuk shot on target per game itu sama 0,7, dan tahu sendiri Gross itu lebih kreatif ya, karena dia sebagai playmaker ya. Kalau Trossard shotnya banyak mungkin, tapi untuk akurasi saya rasa kurang bagus. Jadi kalau dibandingkan Gross dan Trossard untuk musim ini, saya condong ke Gross. Namun kalau saran saya Mas Gali, untuk midfield saya rasa udah penuh ya, template-nya itu udah penuh. Jadi ada Rodrigo ya sekarang yang jadi idamannya, jadi udah tambah Rodrigo, saya pikir Gross bisa ditahan dulu walaupun jadwal bagus, tapi kita kayaknya template untuk midfield udah penuh. Pertanyaan ketiga dari Mas Derider, apakah season ini big at the back bergeser lagi ke 3-5-2 atau bahkan 3-4-3? Memang pada awal musim ini kita punya 4-5 back premium ya, ada Trent Arnold, Robo, James, terus Cancelo, Perisic. Namun karena permainan mereka jelek, Liverpool double event juga kurang begitu bagus untuk saat ini, maka banyak manajer rame-rame untuk mendowngrade James. Chelsea juga tidak begitu bagus, ramai-ramai mereka tidak mengambil James, apalagi James posisi attacking return-nya juga kurang begitu bagus setelah dia ditempatkan di back 3 ya. Namun saya rasa untuk bergeser lagi ke 3-5-2 atau 3-4-2-3 itu susah untuk dilakukan, karena terkendala terkait budget ya, budget pemain. Jadi untuk saya rasa
juga back itu kurang begitu bagus. Mungkin untuk saat ini 4 back masih oke, karena kita harus punya 2 premium asset yang di atas harga 10. Kita harus punya Salah atau satu lagi De Bruyne atau Kane atau Haaland misalnya, masih percaya dia tidak akan dirotasi. Terus terkait itu ada back yang range harga 5,5 sampai 5,5 itu susah untuk tidak kita pilih, yaitu ada Perisic, Trippier, Cucurella dan Zinchenko di line yang bagus. Kalau kita misalkan kita ganti back ini dengan 3 premium, 3 striker ketiga kan, misalnya kita punya Haaland, Jesus. Striker ketiga itu siapa? Ada Toni, ada Mitrovic. Nah, harga Toni dan Mitrovic ini 7 dan 6,6 ya. Jadi kalau kita punya Perisic, Trippier, dia lebih murah 5 sampai 5. Dia ada dana sekitar 1 sampai 2 ya, untuk membeli dana 2 miliar itu bisa kita upgrade ke midfield ya. Jadi saya rasa lebih baik milih back 5 sampai 5,5 ini daripada Toni atau, dan mungkin kalau nggak salah Haaland sudah akan dirotasi oleh Pep ya, nggak tahu musim apa next game atau apa, karena bagi saya untuk memilih pemain yang bisa rotasi sangat sayang, apalagi mahal. Jadi saya akan pindah ke Toni, bisa kan downgrade Haaland ke Toni. Jadi kemungkinan 2 striker pilihan akan jatuh pada Jesus dan Toni, dan mungkin striker ketiga itu masih gaming ya di antara Mitrovic dan 6,5 lainnya. Namun kita ada spare 1 miliar apabila kita pilih back ini. Zinchenko saya rasa juga bagus, Perisic apalagi dia bermain paling bagus, SEO-nya paling tinggi di antara manajer di antara defender. Ada pertanyaan juga dari Mbak Siska via grup ya. Jadi dia terlanjur memencet dekat ya, punya tim value-nya 101 miliar. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini formasi terbaik adalah 4-4-2. Tetap 4-4-2, kita ambil Trent Arnold, Cancelo, Zinchenko, Perisic sebagai back. Untuk kiper Sanchez, karena Sanchez ini selain jadwalnya bagus, 3 match sebelumnya dia 2 clean sheet dan hanya 1 gol kebobolan, itu pun dari gol bunuh diri. Kemudian untuk pemain tengahnya adalah Mo Salah dan De Bruyne untuk premiumnya, karena 2 ini satu tidak dirotasi ya, pasti tidak dirotasi. Kemudian sangat kreatif, bisa tendangan bebas De Bruyne pegang, terus corner kick juga. Kemudian masalah dia penalti taker, walaupun musim ini dia tidak terlalu bagus dia tidak banyak masuk ke kotak box ya. Kalau nggak salah ada yang singgung juga masalah musim ini dan musim lalu dia sering di penalti area, sekarang agak melebar. Kemudian untuk pilihan midfield ada Martinelli dan Rodrigo yang sedang on demand. Untuk Rodrigo sendiri, walaupun untuk game week 4 ini lawannya Brighton, harga dia masih naik terus, dan setelah melawan Brighton jadwalnya enak, mungkin Siska bisa beli sekarang daripada belinya nanti game week 5. Sayang banget untuk transfernya, mending beli sekarang, bermain aja walaupun dia tidak attacking ring, tapi setelah game week 4 jadwal sangat bagus, Siska nggak perlu repot-repot transferin Rodrigo lagi. Untuk pilihan striker yang saya bilang tadi, karena Haaland ada kemungkinan dia rotasi entah game ini atau game selanjutnya, saya pikir Toni penggantinya sangat aman. Jadi dia juga penalti taker juga, saat ini juga poinnya juga bagus. Jesus ini bisa tahu sendiri, semua pada pilih Jesus. Jadi 4-4-2 ini sudah stabil kalau misalnya, apalagi kalau Mbak Siska punya tim value-nya 101, total 83 dengan cadangan 17,1, masih ada 0,9 lagi untuk upgrade ke cadangan. Oke.
selanjutnya untuk kapten candidates ya, ini kita ambil data dari FPL Black Box. Jadi kalau sesuai data, Nottingham Forest ini paling buruk di antara yang lain ya, yang kapten candidate yang lain ya. Haaland, Jesus, De Bruyne, Salah. Mereka melawan Crystal Palace, Fulham, terus Bournemouth ya. Kemudian dari keempat tim ini, Nottingham Forest tuh punya statistik kebobolan paling banyak, yaitu 1,57. Jadi setiap match itu dia bisa kebobolan 1,57 gol. Namun untuk Kane sendiri SIA-nya memang jelek ya. Ya dari kelima pemain ini dia nomor 4. Yang paling bagus adalah Haaland dan Jesus. Seharusnya kalau kita kebanyakan memilih Salah, dia itu dari statistik nomor 5 sebenarnya ya. Karena agak melebar musim ini, statistiknya hanya 0,62. Apalagi Bournemouth juga paling bagus di antara konsistennya, dia paling bagus di antara keempat tim ini, Nottingham, Crystal Palace. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan dengan SG player versus SG konsisten dari tim yang akan dilawannya, Kane menempati urutan pertama, kemudian diikuti dengan Haaland dan Jesus. Haaland dan Jesus ini beda sedikit di SG konsisten lawan, cuma 0,01. Kemudian De Bruyne dengan nomor 4 dan Salah terakhir. Jadi kalau sesuai statistik, Kane itu nomor 1, Salah malah nomor 5 dari pemilihan kapten. Nah, adalah survei dari 64 responden di grup FPL Manager. Terus dari rata-rata manajer tetap, walaupun statistik Salah musim ini cenderung turun, namun Salah masih menjadi pilihan terbanyak dari manajer, yaitu dengan 63%. Kane walaupun statistiknya terbaik, dia menempati urutan kelima. Jadi kebalik ini ya, Salah tadi terburuk, ini Salah terbaik, dan Kane malah nomor 5 dari 5 pemain. Ini tim news terkait tentang isu rotation. Oke, kita akan bahas tentang Haaland. Haaland kemungkinan besar lawan Crystal Palace akan bermain karena 2 hari yang lalu Alvarez bermain lawan Barcelona yang 3-3 dia masukkan gol juga. Dia bermain 72 menit, sedangkan Haaland bermain 18 menit. Kemungkinan untuk game keempat ini Haaland yang akan dimainkan oleh Pep, walaupun dengan menit yang dibatasi. Kemudian Conte juga bilang terkait dengan penampilan dari Son, mungkin Son tetap akan bermain walaupun dia tidak mencetak gol ya selama 3 game yang sudah berlangsung. Namun Conte bilang bahwa Son lebih ke tidak beruntung tidak mencetak gol karena kesempatan dia mencetak gol juga sangat banyak. Nah, terlihat juga Perisic sudah latihan. Untuk tadi sudah kita singgung bahwa Perisic itu nomor 1 tentang chance created dan SG dari semua defender yang ada. Kemudian terkait Koulibaly yang disuspend, Cucurella bisa ditempatkan di back 3 dan Chilwell bisa masuk. Ini juga menjawab bahwa mungkin Cucurella akan sedikit berkurang attacking threat-nya karena dia lebih mundur ke belakang. Nah, mungkin juga malah Chilwell yang akan haul. Nah, terkait Robo mungkin akan dirotasi karena dia kelihatan kelelahan, menit permainnya juga kemarin dikurangin. Tsimikas mungkin akan dimainkan karena padatnya jadwal. Kemudian ada terkabar juga bahwa Martial masih cedera, masuk ke ruang operasi lagi, dan Rashford bisa menjadi center forward lagi. Untuk diketahui statistik shot in the box-nya Rashford ini dia nomor 3 setelah Rodrigo dan Son, jadi cukup bagus ya, apalagi di week ini dia lawannya Southampton. Oke, mungkin itu saja dari PL Google. Good luck untuk teman-teman. Kapten terserah mau Salah, Kane, Haaland, Jesus atau De Bruyne. Teman-teman semuanya saya rasa pilihannya juga baik karena lawannya juga terbilang mudah. Kembali lagi pada teman-teman. Untuk itu mungkin ada teman-teman yang akan bertanya, silakan komen di
KPL Bogor ini. Bantu subscribe ya dan like guys. Jangan lupa juga follow Instagram KPL Bogor. Itu saja dari kami ya. Selamat pagi, semoga beruntung.